Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Najma Lidewati dari kelas 12A1. Di sini saya akan menerangkan mengenai tahapan reaksi fotosintesis, lebih tepatnya mengenai reaksi terang. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat anorganik menjadi organik oleh klorofil. Organel yang berperan penting dalam fotosintesis adalah kloroplas. Kloroplas ini memiliki 5 bagian, yaitu membran luar, membran dalam, tilakoid, stroma, dan grana. Grana merupakan tumpukan dari tilakoid. Selanjutnya ada fotosistem, di mana fotosistem juga berperan penting dalam fotosintesis yang terdiri dari pigmen dan protein, di mana pigmen dan protein ini tertanam dalam membran tilakoid. Fotosistem ini berfungsi untuk menangkap energi cahaya matahari ya. Fotosistem ini ada dua jenis, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana fotosistem 1 dapat menyerap cahaya dengan pada panjang gelombang 700 nanometer dan fotosistem 2 dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan reaksi fotosintesis. Baik, tahapan reaksi fotosintesis ini terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang dan reaksi gelap ini sama-sama terjadinya di kloroplas, akan tetapi di bagian kloroplas yang berbeda. Kalau reaksi terang ini terjadinya di tilakoid atau di tumpukannya yang merupakan grana, kalau reaksi gelap ini terjadi di stroma. Perbedaan pada dua reaksi ini juga, kalau reaksi terang ini memerlukan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya matahari. Reaksi terang ini ditemukan oleh C.B. van Neel. C.B. van Neel menyimpulkan bahwa dalam pembentukan glukosa atau gula membutuhkan hidrogen. Jadi dari reaksi terang ini bakal menghasilkan ATP serta NADPH. Selanjutnya kita akan memasuki ke tahapan terjadinya reaksi terang, bahwa proses reaksi terang ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada aliran elektron non-siklik dan yang kedua ada aliran elektron siklik. Pertama kita akan menjelaskan mengenai proses ion elektron non-siklik. Aliran elektron non-siklik ini membutuhkan adanya dua fotosistem, yakni fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, pada membran tilakoid juga ada pembawa elektron yang terdiri dari plastokinon atau Pk, konveksitokrom atau CYT, plastosianin atau Pc, dan ferredoksin atau Fd. Terdapat juga NADP plus reduktase yang akan membantu pembentukannya NADPH, serta ATP sintase yang akan membantu pembentukan ATP. Energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap oleh fotosistem 2. Energi foton dari cahaya tersebut akan memicu tereksitasinya elektron atau pelepasannya elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer pada fotosistem 2. Fotosistem 2 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan adanya fotolisis, yaitu penguraian H2O menjadi 2 atom hidrogen, 1/2 oksigen, dan 2 elektron. 2 elektron ini akan mengisi kekosongan elektron pada fotosistem 2. Sementara untuk oksigen ia akan dilepaskan ke udara, dan untuk 2 atom hidrogen ini untuk sementara ia akan tinggal di ruang tilakoid. Selanjutnya elektron akan meninggalkan fotosistem 2 dan dibawa ke plastoquinon, ke sitokrom dan plastosianin.
Saat elektron dikirim dari plastoquinon ke sitokrom, maka akan memicu perpindahan 4 atom hidrogen dari stroma melintasi membran tilakoid menuju ruang tilakoid. Nah, 4 atom hidrogen ini akan bergabung dengan 2 atom hidrogen dari hasil fotolisis menuju ATP sintase. Saat ATP melewati ATP sintase, akan terjadinya fosforilasi pada ADP dan P sehingga akan menghasilkan ATP. Fotosistem 1 terkena cahaya yang menyebabkan elektron yang ada di fotosistem 1 ini akan tereksitasi atau terlepaskan menuju akseptor primer, di mana ketika elektron menuju akseptor primer, maka fotosistem 1 ini mengalami kekosongan elektron sehingga tidak stabil. Agar stabil akan diisi oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Maka elektron yang ada di plastosianin akan menuju ke fotosistem 1. Elektron akan dikirim ke ferredoksin untuk ditransfer ke NADP+ reduktase. Elektron bersama NADP+ dan ion hidrogen akan mengalami suatu reaksi yang nantinya akan terbentuk NADPH. Sehingga dari hasil aliran elektron non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH yang akan digunakan pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Selanjutnya ada aliran elektron siklik. Aliran elektron siklik ini berperan sebagai pemasok ATP untuk proses fotosintesis yang selanjutnya atau yang disebut dengan siklus Kelvin, bisa juga reaksi gelap. Karena pada reaksi gelap atau siklus Kelvin ini membutuhkan banyak ATP, sedangkan pada aliran elektron non-siklik ini elektron yang dihasilkan itu sama dengan NADPH. Aliran elektron siklik ini hanya membutuhkan satu fotosistem, yakni fotosistem 1. Ia juga tidak memperoleh NADPH. Reaksi aliran elektron siklik ini terjadi ketika energi foton yang ditangkap oleh fotosistem 1 mengakibatkan tereksitasi atau terlepasnya elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer yang nantinya akan dikembalikan lagi ke fotosistem 1 melalui transfer elektron dari ferredoksin ke sitokrom dan ke plastosianin. Saat terjadinya transfer elektron akan terbentuknya ATP yang berasal dari ADP dan P. Karena elektron kembali lagi ke fotosistem 1, maka tidak akan terjadinya fotolisis air. Sehingga pada aliran elektron siklik ini tidak menghasilkan O2 dan NADPH. Berikut adalah simpulan dari perbedaan aliran elektron non-siklik dan siklik.